Tapi kita bilang kita Kristen, tapi kita sedang buat satu ini. Tuhan tidak bisa ngomong. Kalau kamu dengar Tuhan ngomong kayak aneh. Saya kasih pertanyaan aja. Kalau kamu percaya bahwa kita nggak bisa lagi dengar Tuhan, siapa yang diuntungkan? Sementara tiap hari suara-suara lain terus. Dunia ini seperti perbatasan sorga dan neraka, di mana sebentar kalau neraka kuat kamu ketarik ke sini, nanti sorga kuat kamu ketarik ke sini terus. Kamu semua dengar itu tiap hari. Padahal masa itu sudah berlalu. Dimensi yang kedua adalah Allah turun jadi manusia di dalam Yesus Kristus. Tahu nggak saudara, sebenarnya disitulah Tuhan membangun satu namanya hubungan spiritual yang begitu indah langsung dengan manusia. Nah, apa yang saya mau coba bagikan buat saudara, saya pengen ada satu fakta yang begitu banyak gereja orang Kristen yang kita belum sampai di situ. Saya pengen saudara kritis, ikut menilai. Mari lihat, sudah puaskah kita menjadi orang Kristen yang kondisi kita yang sekarang gitu. Saya coba dengan hal yang pertama ya. Nah, kalau kita mundur ke belakang, kita mundur pada zaman perjanjian lama, semua orang nggak bisa dengar Tuhan bicara. Tuhan memilih orang-orang tertentu, para nabi, dan melalui mereka orang bisa dengar pesan Tuhan. Bahkan raja tidak akan buat atau melakukan tindakan apapun sebelum dia memanggil nabi dan bertanya kepada nabi. Jadi Tuhan bicara lewat para nabinya, seperti itu. Nah, bagus, oke, saudara bisa lihat kuasa yang luar biasa di perjanjian lama. Lihat Elia, Elisa, Musa, Yesaya, semua dahsyat banget. Tapi itu dimensi yang seperti itu. Ribuan orang, jutaan orang mungkin nggak dengar Tuhan bicara. Nah, tapi sekarang kita sudah hidup di zaman akhir. Saya masih lihat seperti konsep yang itu masih ada di zaman seperti sekarang. Jadi ada banyak, saya mesti bilang, gereja pun seperti itu. Ada satu belief system, satu sistem pengajaran yang sedang bilang begini, Tuhan nggak bicara lagi, karena udah ada Alkitab. Jadi kita nggak bisa dengar lagi suara Tuhan. Saya dulu dari latar belakang seperti itu. Jadi kalau dengar orang bilang, wah tadi saya berdoa, lalu Tuhan jawab, lalu orang, hah? Tuhan ngomong sama lo? Wih, hebat lo, lo siapa sih? Saudara, dengar itu? Nah, mengerti nggak? Kita mengaku kita Kristen, tapi itu jadi sistem kepercayaan, satu belief system bahwa kita nggak bisa lagi dengar Tuhan. Sekarang orang nggak bisa dengar Tuhan, jangan ikut dia. Kan udah ada Alkitab. Tapi mari saya bilang, kita bilang Tuhan tidak bisa ngomong, kita nggak bisa dengar, tapi tiap hari kamu akan dengar ribuan suara lain yang bukan Tuhan. Suara itu datang di tempat tidurmu, di meja kerjamu, datang di mobil, kamu lagi di toilet, dia datang. Suara-suara yang bikin semuanya hancur. Buat kamu bercerai, bikin kamu bangkrut, bikin kamu membunuh, bikin kamu ambil hak orang. Kamu dengar suara siapa coba? Kamu bisa dengar suara lain tanpa belajar. Nggak ada kursus khusus kelas mendengar suara setan. Nggak usah. Lu buang duit aja di situ. Semua orang dengar setan. Ambil. Mau tahu? Tapi kita bilang kita Kristen, tapi kita sedang buat satu ini. Tuhan tidak bisa ngomong. Kalau kamu dengar Tuhan ngomong kayak aneh. Saya kasih pertanyaan aja. Kalau kamu percaya bahwa kita nggak bisa lagi dengar Tuhan, siapa yang diuntungkan? Sementara tiap hari suara-suara lain terus. Dunia ini seperti perbatasan sorga dan neraka, di mana sebentar kalau neraka kuat kamu ketarik ke sini, nanti sorga kuat kamu ketarik ke sini terus.
Kamu semua dengar itu tiap hari. Padahal masa itu sudah berlalu. Dimensi yang kedua adalah Allah turun jadi manusia di dalam Yesus Kristus. Tahu nggak saudara, sebenarnya disitulah Tuhan membangun satu namanya hubungan spiritual yang begitu indah langsung dengan manusia. Tuhan datang sendiri. Setelah nabi-nabi berbicara ribuan tahun, akhirnya Tuhan memilih jadi manusia. Dia yang kekal membuat terbatas, dibatasi oleh waktu dan turun. Nah, itu pun Yesus itu Tuhan. Tapi dimensinya terbatas, disebut dimensi daging. Karena Tuhan jadi daging. Sehingga kalau saudara mau ketemu Tuhan, saudara mesti datang di mana dia ada di situ. Dia terbatas kehadirannya. Bentar di Galilea, bentar di Yerusalem, bentar di Yudea. Nah, seperti itu. Mujizatnya luar biasa. Tapi tidak semua orang terima bahwa dia Tuhan. Karena mereka bilang gini, masa sih anak tukang kayu? Nah, saudara bisa lihat, di sini saya mau buka sesuatu bahwa kita coba buat pendekatan atau kita coba mau mengerti Tuhan lewat intelektual kita, lewat indera kita. Nah, selama apapun para intelektual, kalau dia terus paksa untuk mencari Tuhan lewat jendela itu, akhirnya dia akan bilang gini, Tuhan tidak ada. Kenapa? Karena intelektual mempercayai apa saja yang bisa membuktikannya. Ada 5 indera kamu lihat, rasa, kecap, cium. Kamu percaya kalau kamu lihat. Kamu percaya kalau kamu bisa yakin bahwa itu meyakinkan kamu, baru kamu percaya. Jadi kita sudah Kristen, kita punya Alkitab, tapi yang pegang remote control dalam hidup saudara hari-hari adalah indera kamu. Kamu mau percaya kalau kamu bisa lihat buktinya dulu. Pelihat saudara atau indera pelihat ini, mata akan menangkap satu substansi, misalnya itu warna merah atau pemandangan yang baik. Begitu mata kamu lihat, dia ambil substansinya, dia bawa masuk ke dalam kamu, sehingga kamu pulang ke rumah pun kamu masih bisa ingat, tadi keren banget tuh tempat, wih indah, itu tadi warna merahnya bagus ya, tuh tas yang merah itu tuh aduh keren banget, itu mata kamu. Begitu kamu buta, nggak ada yang bagus satupun. Artinya indera kita terbatas, intelek kita terbatas. Begitu kamu buta, apa yang bagus? Nggak ada merah, hijau, kuning, nggak ada. Nah, mari saya bilang, bagaimana kamu mau datang atau Tuhan, kamu mau bangun hubungan, mau kamu buat pendekatan dengan dia, cuma lewat ini, gak bisa. Sebab kamu gak lihat. Intelek kamu gak bisa lihat perkara-perkara rohani. Hal-hal rohani dilihat dengan iman. Iman menggantikan semua yang membatasi kamu. Iman bukan intelektual. Iman tidak anti intelektual. Iman lebih tinggi dari intelektual. Nah, kamu sedang hidup hari-hari, siapa yang komando kamu? Kamu sulit bikin apa-apa karena pikiran kamu yang bilang, ini terlalu berlebihan. Ini nggak cocok. Kamu nggak tanya ya. Kamu nggak ikuti apa yang iman bilang. Nah, jangan juga berharap kamu mau terima hal-hal yang besar dari Tuhan. Jangan. Nah, dimensi yang terakhir yang saya sebut, tadi dimensi yang terbatas. Dimensi yang terakhir adalah Roh Kudus. Sebelum Yesus naik ke surga, dia bilang begini, terlebih baik aku pergi kepada Bapa, supaya dia yang aku utus, yang aku kirim, dia akan diam di dalam kamu, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini gak terbatas. Kalau saudara baca, Yohanes menulis, Yesus bilang gini, supaya
barang siapa yang percaya kepadaku. Saya ulang lagi, supaya barang siapa yang percaya kepadaku. Apa dia bilang? Dia akan melakukan hal-hal yang aku lakukan. Coba keluarin, kamu punya ingatan atau memori kamu. Seberapa banyak kamu tahu apa yang udah Yesus lakukan? Selain bangkitin orang mati, sembuhkan orang sakit, semuanya. Yesus bilang ini, siapa yang percaya kepadaku, ia akan lakukan yang aku lakukan. Belum selesai. Bahkan perkara-perkara yang lebih besar. Lihat. Yesus sedang bilang, Yesus yang bilang itu. Jadi manusia bahkan belum bikin apa-apa. Tapi Yesus bilang, siapa yang percaya kepadaku, ia akan buat itu semuanya. Artinya, Tuhan Yesus sedang beriman bahwa kamu akan buat yang dia buat. Bahkan lebih besar dari apa yang dia buat. Lihat itu. Yesus yang ngomong itu. Itu harapannya. Itu harapannya. Wow. Saudara-saudara bisa lihat pertanyaannya. Apa yang bikin gereja masih gagal untuk hidup di dalam dimensi yang tidak terbatas? Kita punya nyanyian yang hebat. Kita punya nyanyian tentang iman, sementara kita tidak hidup dalam iman. Ini buat saya juga. Jadi saya cuma mau mengajak saudara definisi ulang apa yang kamu udah tahu tentang kekristenan. Coba lihat itu. Wow, kita akan buat yang Yesus buat. Kamu udah bikin apa? Oh, itu bukan buat saya, Pak. Baca baik-baik. Itu janji buat semua orang percaya. Itu bukan janji buat pendeta. Itu janji buat semua orang percaya. Yang penting lu orang. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Menginjak ular kalajengking, menyembuhkan orang sakit, berbicara dalam bahasa roh, semua tanda-tanda itu buat orang percaya. Nah, pertanyaannya kembali, kita hidup di situ enggak? Sementara orang dunia tuh bukan gembel, bukan tukang ojek, bukan itu. Orang dunia adalah orang yang tidak bisa menerima apa yang dari Roh Allah. Mereka sarjana, mereka punya persyaratan akademis semuanya, tapi mereka tidak menerima apa yang dari Roh Allah. Itu yang disebut orang dunia. Orang dunia, mereka menyembah, mereka punya ilah-ilah. Apa yang disebut dengan ilah? Mereka punya produk-produk dagang, mereka punya semuanya dan luar biasa. Mereka tampil sebagai satu keajaiban dari tontonan dunia ini. Saudara sudah lihatlah. Saudara bisa lihat. Kemajuan teknologi, semua produk-produk luar, begitu luar biasa. Mereka nggak Kristen, mereka nggak bahasa roh, mereka nggak punya Roh Kudus. Tapi lihat apa yang bikin mereka bisa punya satu hasil atau satu produksi yang begitu luar biasa. Mereka dedikasikan seluruh hidupnya, mereka kasih waktunya, mereka kasih semuanya untuk produk mereka. Waktu gairahnya ada pada produknya, visinya ada pada dunia ini, bahwa dunia harus beli produk saya. Saudara lihat, mereka keluar seperti tanda ajaib di dunia ini. Tidak pakai Yesus. Sudahlah, kalian main teknologi kan, coba lihat. Berdoa lama, buka Google langsung ketemu jawabannya. Kalian lu tahu itu kan? Coba pikir itu. Anak-anak sekarang gitu kok. Mamanya bilang, nggak boleh gini, nah anak-anak tuh mesti gini. Nggak bisa mah, dia udah lihat di Google. Google bilang begini. Mau apa? Jadi dia punya mama yang dia lebih percaya, yaitu Google. Mari kamu lihat, bukannya itu keajaiban? Ya, waktu zaman kita masih main Nokia, teknologi yang mengerti Anda. Kamu bangga banget kan? Apple muncul, bangkrut dia langsung. Bukan dia punya manajemen yang salah. Dia bilang gini, Apple muncul dengan 5-10 langkah yang dia nggak punya. Langsung pakai Roh Kudus kah di situ? Ada bilang haleluya kah di situ seperti itu?
Coba kamu lihat semua apa produk-produk apa yang kamu sedang kagumin sekarang, semua merek-merek tas kamu, semua kamu sampai nggak bisa tidur gara-gara mikir tuh tas. Bahkan ada punya prinsip, mendingan nyesel beli daripada nggak beli. Coba lihat. Ini saya sedang bandingkan buat saudara, apakah produk-produk buatan manusia bisa dibandingkan dengan Yesus yang mati buat kita? Kenapa kita tidak ngalamin seluruh janji ini? Kisah Rasul 2 ayat 17, mari kita baca. Ini peristiwa 2000 tahun yang lalu. Bukan baru minggu lalu. Kira-kira 2000 tahun lalu ada apa, saudaraku? Kota Yerusalem geger. Dibilang gini, Roh Kudus turun. Jadi waktu Yesus habis ngomong, kemudian dia terangkat, 40 hari kemudian Roh Kudus datang. Secara kasat mata dia bilang orang lihat seperti api ada di kepala orang-orang banyak itu. Bayangin, tontonan yang hebat banget. Oke? Petrus, dia bacakan, dia bilang, Nabi kita sudah menubuatkan sebelum ini terjadi. Saya bacakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Anakmu akan bernubuat, laki dan perempuan. Hari ini anakmu nggak bernubuat, mereka main game. Mereka nggak bisa bikin apa-apa. Enggak, saya tidak sedang bilang semua salah. Saya nggak anti semua itu. No, saudara dengar baik-baik. Saya sedang bilang, kita sedang kehilangan janji yang luar biasa. Kita hidup dengan imitasi murahan dibandingkan apa yang Yesus sudah sediakan 2000 tahun yang lalu. Kamu bayar bisnis consultant karena kamu takut usahamu bangkrut. Kamu hire orang itu, tolong kasih saya nasihat bagaimana kiat-kiat untuk usaha saya maju. Setelah dia bikin, setelah kamu bayar, tetap lu bangkrut. Kamu bisa bilang, mungkin kedengarannya aneh, tapi kamu bisa bayangin, waktu kamu lagi berdoa, lagi kamu bergumul, anak lakimu bisa keluar dari kamar, tenang Pak, Tuhan bilang sama saya, demikian firman Tuhan, bla 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 bla. Bayangin. Anakmu jauh lagi studi di tempat jauh. Kamu nggak bisa hire orang, tolong jaga dia, awasi dia, kamu nggak bisa bodyguard dan apapun. Kamu bisa dapat mimpi yang lebih cepat dari telex, dari fax, dari apa aja. Orang-orang tua mau mendapat mimpi. Mana semuanya? Yang ambil siapa? Dukun, paranormal yang ambil. Lalu lu antri lagi di situ. Kamu lihat. Mana? Satu dimensi yang tidak terbatas, tidak kenal batas. Kuasa rohani yang sudah turun 2000 tahun yang lalu. Kita mungkin tambah banyak, tapi kita masih gagal mewujud nyatakan Kristus di dunia ini. Dunia udah bosan dengar khotbah. Dunia nggak butuh, dunia capek dengar khotbah. Dunia ingin lihat bukti. Ada nggak kuasa yang bisa mengatasi saya punya masalah, pernikahan saya, usaha saya, kehidupan saya? Itu. Wow, saudara lihat. Kita masih hidup biasa-biasa aja. Saya bukan apa-apa, tapi saya seperti ini, saya bertobat. Saya treat seakan-akan I'm the anointing one, saya diurapi. Dan akhirnya, ini Roh Kudus deal sendiri sama saya. Karena ayat-ayat ini, Tuhan tuh janji kuasa bukan buat pendeta, buat semua orang percaya. Dengar baik-baik. Tapi waktu saya bikin seakan-akan itu cuma ada di saya, waktu saya tarik orang ke diri saya sedang rampas Yesus yang di dalam mereka. Saya tahu ada Tuhan di gereja. Mereka cuma tahu ada gereja.
Tahu nggak waktu bom di Tamrin? Cukup 1 jam seluruh dunia tahu peristiwa teroris. Geger. Apakah seperti itu? Yuk kita ke sana dulu. Ada Tuhan, ada Tuhan. Ayat yang kita baca tadi, jemaat mula-mula, Kisah Rasul, gereja berdiri lebih dari 100 tahun, Alkitab belum ada. Saya mau kasih tahu saudara. Mereka kenal Tuhan tanpa bantuan media. Mereka punya hidup yang begitu kenal dengan Tuhan. Saudara, sekarang kamu punya library, buku iman 20, buku apa, semua kamu punya semua buku. Nggak ada yang jadi dulu tuh. Saya sering malu. Saya lihat encim-encim berdoa di telepon, orang sembuh di kota lain. Pendeta doa, mati. Apa bedanya? Kita belajar teologi ya? Iya, lu belajar. Orang sekarang berdoa, yang goyang orang, huda baba, kubaba, dikipila baba, baba. Di Kisah Rasul, mereka berdoa, rumahnya yang goyang. Penjara goyang. Apa yang beda? Tidak ada bantuan media sedikit pun. Gereja sedang ke Hollywood dan meninggalkan Holy Spirit. Serius, ini hal serius, saudara. Ini hal yang serius. Ini hal yang serius. Saya sedang cari apa sih Tuhan? Apa? Kayak kita sedang bikin agenda sendiri, sementara Tuhan sedang jalan dengan cara lain. Tuhan jalan dengan cara lain. Oh, Tuhan. Adanya gerakan pendoa, bukannya tambah keren, tapi iblis jadi lebih penting di gereja. Serius. Saya bangun menara doa 24 jam, sudah 15 tahun. Saya bukan berdoa karena saya suka berdoa. Saya berdoa karena takut mati. Perang tiap hari. Dari 99 sampai 2005, kota saya dibom, dihancurin, buntu bantaian habis-habisan. Kita berdoa cuma karena takut kok. Tapi saya suka itu. Tapi akhirnya lama-lama doa kita salah, saya mulai lihat. Iblis jadi penting, ada setan di sini, setan di sini. Jadi kok jadi penting amat nih setan? Pendoa saya bisa turun dari menara dan bilang, ini Pak, tadi saya berdoa buat Bapak. Oh, makasih. Lalu, oh setan bilang dia mau nyerang Bapak. Nanti dulu. Lu tadi di atas ngomong sama siapa lu? Sama Tuhan. Lu kenapa lu dengar setan? Pergi. Gua gak percaya doa lu. Mesti gini. Hey, emang setan level sama Tuhan? Selevel. Kenapa dia jadi penting? Gereja yang bikin dia penting. Dia di sini, dia di sini. Saya baca Kisah Para Rasul, Paulus nggak buat spiritual mapping, nggak ada pemetaan rohani. Paulus nggak bawa pendoa di depan Dewi Arkibus. Paulus katakan kebenaran. Gubernur datang, geger, goncang kotanya. Dia cuma kasih tahu kebenaran. Siapa Allah yang benar? Diseram di bait Allah, Petrus mengaktifkan imannya Yesus. Emas dan perak tak ada padaku. Nggak pakai nyanyi kok. Nggak F. Nggak. Dalam nama Yesus, jalan. Saudaraku, nggak ada keyboard, nggak ada. Mana pendoa? Tante Vince mana Tante Vince? Tolong bro. Nggak ada. Nah serius saya mau bilang. Coba kamu lihat, kamu sedang hidup dengan mana Roh Kudusnya? Kamu duduk makan di rumah, terus foto anakmu jatuh. Siapa yang mau mati ya? Coba lihat. Jadi penting. Padahal pakunya emang udah goyang, ada cecak lewat, jatuh loh. Saya temukan banyak kasus gini. Ada yang ibu-ibunya suka cita, tiba-tiba jadi murung. Kenapa murung, Bu? Ya tadi pendoa doain rumah saya, Pak. Lalu katanya ada setan 4. Hah? Udah diusir. Tapi balik lagi. Hah? Coba lihat. Panggil pendoanya. Kamu udah doain? Udah.
Berapa setannya? 4 Pak. Salah, 5. 4 Pak. 5. Kok 5? 1 lo. Nah. Kamu lihat. Di sini setan, di sana setan, di sana. Setan jadi saya buat itu. Jangan saya ngomongin buat. Saudara baik, kota gua dihancurin. Ngomong, Pak, makanya Ambon ini penuh kuasa gelap Pak. Di gunung itu Pak, ada kuasa gelap Pak. Gobloknya gua naik lagi ke gunung itu, doain. Siapa yang penting? Setan kan? Didatengin kan? Tadinya gua nggak tahu jadi gua datengin dia. Setan nunggu. Aduh, keren juga gua didatengin. Coba lihat. Saya udah buat semua. Gua udah bernubuat, tancap-tancap kayu, udah bernubuat di laut, di gunung, semua saya udah buat. Sudah. Mari dengar. Kita bahkan tidak tahu untuk apa kita lahir. Ilmu pengetahuan hebatlah. Kamu bisa temukan suplemen yang bisa bikin umur panjang, sehat. Kalaupun orang itu, kamu bisa sembuhkan orang dari sakit jantung, dari kanker, dan dia bisa umur sampai 90 tahun. Tapi kalau dia masih nggak ngerti kenapa dia lahir, sama dengan kamu cuma memperpanjang umur kura-kura lumpur. Apa gunanya? Hidup panjang umur tanpa ngerti untuk apa. Kita bisa sukses, sementara sukses kita tidak relevan dengan tujuan Tuhan. Wow. Saudara lihat itu. Nah, saya coba bagi satu hal. Saya coba bagi ini. Ini spirit yang saya bagi. Jadi saya tidak sedang bedakan jemaat dan no. Saya juga bikin ini buat jemaat saya di Ambon. Ini bicara spirit. Dalam hidup kekristenan, dalam ibadah, ada 2 hal ini. Panggung dan mesbah. Saudara lihat ya. Jadi kalau saya bilang ini, bukan tentang teman-teman kita yang melayani di atas. Ini tentang kita semuanya. Panggung, spirit di panggung membuat orang menuntut. Mesbah membuat seorang hamba meletakkan hidupnya. Apa yang bikin kamu gak dapat kuasa? Kamu gak letakin hidupmu buat Tuhan. Tuhan bilang ini persembahkan hidupmu. Kamu mau tahu rencana Tuhan? Lu kira murah? Kamu gak pernah persembahkan hidup? Kamu mau tahu gitu aja? No. Itu yang saya bilang imitasi murahan tadi. Kamu gak mau bikin apa-apa tapi mau dapat. Kamu lihat itu? Itu dia. Panggung. Wow, saudara itu. Buat kita menghirup puji-pujian, gempita, tepukan tangan. Panggung. Ini bukan gini. Saya nggak bilang ibadah ini. Saya sedang bilang ini spirit. Dalam hidupmu, kamu juga cari itu. Pujian, semuanya. Belum salah. Tahu mesbah. Sunyi. Dari penghargaan. Artinya, walaupun gak ada orang menghargain kamu, tapi Tuhan tahu kamu. Jauh lebih penting. Daud hanya berpikir, saya anak gembala miskin di Bethlehem. Daud gak cari apa-apa. Bahkan Daud tidak memenuhi syarat untuk jadi apapun. Kebanggaan setiap laki-laki Ibrani kalau dia jadi tentara. Daud gak memenuhi syarat. Lalu dia bikin apa? Dia kembali ke ladang, cuman urus domba yang 2-3 ekor. Kitab Samuel menulis dombanya 2-3 ekor. Apa yang Daud buat dengan domba itu? Untuk domba yang 2-3 ekor, serigala dibunuh, singa dia bunuh. Wow, nggak ada yang lihat. Wow, kalau gua jadi Daud, cuman 2-3 ekor, singa datang, lu ambil nih, makan. Lihat spiritnya bukan di panggung. Apa yang ada di dalam Daud? Tanggung jawab lebih penting dari promosi. Waktu dia cuma berpikir bahwa dia anak gembala miskin di Bethlehem, Tuhan kirim nabi ke Israel, kirim nabi ke Bethlehem untuk kasih tahu destiny-nya. Tunjuk dia dan katakan, there is a king inside of you.
Wow, luar biasa. Apalagi panggung cuman sesaat yang dikerjakan. Tapi mezbah sesuatu yang kekal. Coba gereja, orang Kristen, semua para pelayan, coba mari kita pikir ini. Yang kita pikir apa sebenarnya? Motivasi kita. Panggung, suatu kebanggaan. Tapi mezbah, itu ekspresi tahu diri. Saya pinjam Daud lagi. Dia raja besar. Raja besar. Daud bukan cuma raja di Israel. Dia raja model. Dia jadi model. Nggak ada raja lain. Tuhan nggak pakai nama lain. Tuhan pakai nama Daud. Dia model. Tahu, di istana dia raja. Di sanctuary. Ini Daud ngomong. Tuhan, aku seperti lembu yang dungu di sampingmu. Tahu diri. Wah, keren banget, keren banget, keren banget, keren banget. Lihat, apa yang bikin kamu nggak mau angkat tangan? Terlalu berat jam tangan lo? Apa yang bikin kamu susah sih berdiri mau muji Tuhan? Apa sih susahnya? Coba presiden masuk sini. Lu berdiri lah. Dia nggak mati buat kamu. Maksudnya apa? Apa yang ikat kaki kamu? Apa yang bikin? Mari saya bilang, jangan juga minta kuasa yang besar itu. Wah. Panggung. Wah. Satu kali kita lagi ibadah, ini di Ambon. Lagi high worship, saya lagi naik di atas, mau sampein firman, gubernur masuk. Sama ajudan. Wih, semua, saya semua sibuk. Dan dia harus di depan kan. Trap. Apa yang saya buat? Saya nggak announce satu kata pun. Kenapa? Ini sanctuary. Ini bukan gedung DPR. Ini bukan istana. Gubernur, presiden. No. Yang bikin lu jadi gubernur ada di sini. Yang kasih kamu napas ada di sini. Ada yang paling penting dari semuanya. Ini sanctuary. Saya tidak announce dia. Semua orang diam. Sampai akhir doa berkat. Baru saya bilang, gubernur kita ada di sini. Mari kita doakan dia. Mereka tepuk tangan. Oh, oke. Tapi saya bilang, nanti kalau gua ke kantor lu, saya mau tunduk buat kamu. Tapi ini sanctuary. Saya tahu kasih nilai. Yesus bilang, barang siapa mencintai bapaknya, ibunya, saudara laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, dia tidak layak. Berapa nilai yang kamu kasih buat Tuhan? Berapa nilainya? Dibandingin semuanya. Ngukurnya sebenarnya di situ. Panggung, bau kedagingan yang menyengat. Dan dia tetap tercium. Walaupun kamu pakai parfum yang paling mahal sekalipun. Itu panggung. Tapi mezbah, bau harum yang menetes keluar dari daging yang dipotong. Dipersembahkan, diletakkan dalam air mata sebagai penyembahan. Jangan menghina air mata penyembahan. Air mata orang yang menyembah tidak jatuh di tanah, ditampung dalam kirbat Allah. Wow. Mari saya kasih tahu saudara, temukan alasan untuk menyembah dia. Selalu. Panggung rumah bagi para bintang. Tapi mezbah, tempat hamba mempersembahkan diri. Kita di mana? Kita di mana? Kita di mana? Wahyu 4 ayat yang ke-10. Ini kebaktian di sorga, saudara. Kebaktian di sorga. Wahyu 4. Saya mau bilang, Yohanes menulis ini. Hampir semua rasul dibunuh. Semua rasul martir. Maktinya nggak ada yang enak. Yohanes pun mesti mati. Dibilang gini, minyak zaitun yang panas dididihkan. Yohanes dicemplung. Dan dia raib. Nggak mati. Frustrasi mereka. Mereka buang dia ke Pulau Patmos.
Itu Yohanes. Bayangin, hidup tanpa teknologi, tanpa semua, tapi kuasanya begitu nyata. Dimasak dalam minyak zaitun panas, dia raib. Sampai di Patmos, para penafsir katakan itu pulau setan, tandus kering. Dilempar di sana, bukan neraka yang dia lihat. Dia lihat kebaktian di sorga. Saya bacakan buat saudara. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua di hadapan dia yang duduk di atas takhta. Mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, "Ya Tuhan Allah, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Ini yang dia lihat. Dia nggak lihat khotbah, dia nggak lihat ada seminar di sana. Dia lihat penyembahan. Saudara, mari saya bilang buat saudara, apa sih penyembahan? Saya nggak bicara lagu, musik, no. Penyembahan itu hubungan. Jadi kalau kamu nggak menyembah, bukan salah orang-orang di depan ini. Kalau kamu nggak menyembah, it's your problem. Kamu yang punya masalah. Karena penyembahan terjadi kalau hubungan ada. Kamu nggak bisa menyembah kalau kamu nggak kenal dia. Yohanes pasal 4 bilang, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Saya dulu belum bertobat, saudara, tapi saya Kristen. Saya tenor 1 di paduan suara di gereja saya dulu. Gitu. Gua ngerokok kayak kereta api, saudara. Ya, karena boleh. Jadi sebelum masuk gereja, gue matiin dulu rokoknya di depan. Begitu masuk, kudus mendadak gue. Berarti itu. Kok kayak gitu loh? Saudara bayangin. Saya tenor latihan. Gereja saya, gereja negara, saudara. Kalau kayak ratu dari Belanda datang, masuk di gereja gue, di depan Gambir, tuh, stasiun Gambir Jakarta. Itu gereja saya. Saya jalanin CD, sepatu putih, baju putih, semua putih, saudaraku. Saya nyanyi, I surrender all. Malam, gue bikin dosa. Jadi ngapain? Latihan agama yang saya buat. Bola balik seperti itu. Saya nggak ngalamin apa-apa. Saudara lihat itu. Saudara lihat penyembahan di sini. Dia bilang, mereka tersungkur. Mereka buang mahkotanya. Apa mahkota kamu? Apa mahkota manusia? Ilmu, pangkat, posisi, apa aja semuanya. Mestinya kamu buang waktu tadi penyembahan. Nggak usah bikin mahkota-mahkotaan, nggak usah. Cuma bisa nggak dalam spirit? I'm nothing. Gua buang. Itu penyembahan. Penyembahan nggak bisa disuruh. Makanya WL jangan suruh-suruh. Penyembahan gak boleh disuruh. Penyembahan bukan repetisi. Penyembahan itu fresh. Gak bisa diulang. Kamu tahu, wow, luar biasa saudara. Mereka tersungkur. Mereka tersungkur. Bukan Tuhan maniak disembah. Enggak saudara. Ini bicara hubungan. Terminologi dari kata penyembahan disebut kiss. Diterjemahan kiss, mencium. Apa mencium? Coba. Kalau kamu dicium dan mencium, apa alasannya? Jarak atau hubungan? Hubungan. Kita ketemu, apa kabar? Kalau nggak kenal, ya biasa aja dong. Kalau ada hubungan, apa kabar? Sunsan. Mau nggak lu keluar cium satpam di bawah semua? Udah gila kan lu? Nah. Jadi makanya bilang, penyembahanmu murahan kalau cuma tunggu disuruh. Berdiri disuruh, tepuk tangan disuruh, kiri kanan semua disuruh, sepanjang tahun disuruh, sekolah minggu. Tapi mau sehat, mau berkat, licik loh. Coba lihat itu. Wow. Mundur Wahyu 3. Ayat 18. Aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dengan api. Agar kau menjadi kaya. Kaya apa sih kalau dengar kata kaya? Apa yang buat kita kamu punya semuanya, benda kamu punya. Tapi kamu miskin pengalaman dengan Allah. Jadi Kristen tanpa diubahkan.
Jadi Kristen tanpa pengalaman jumpa, kamu sedang gagal jadi Kristen. Supaya kamu jadi kaya, pakaian putih yang kau pakai, supaya jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Apa ini semuanya? Secara alegori saya mau kasih tahu buat saudara. Api adalah Roh Kudus yang ambil fungsi untuk membersihkan, memurnikan emas. Saya lupa berapa tahun lalu, saya ada di Freeport. Pertama kali saya lihat tambang emas. Wow. Saya lihat kettle, dapur. Mana biasa lihat bubur ayam, sekarang gue lihat bubur emas. Banyak banget. Baru dia cerita, ini kotorannya sedang dikeluarin, Pak. Oh ya? Apa aja kotorannya? Dan dia bilang ini, kotoran terakhir sampai emas itu bisa jadi murni. Kotoran terakhir yang dikeluarkan namanya perak. Wih, saya kaget, Pak. Oh ya? Benar, Pak. Itu kotoran terakhir. Dia nggak jelasin yang lain. Saya udah pulang, udah 1 minggu, 10 hari. Roh Kudus supaya buka understanding yang baru buat saya. Tahukah saudara perak juga benda berharga? Kan perak juga dijual. Tapi supaya emas jadi murni, perak mesti disingkirkan. Untuk saudara jadi murni, kadang-kadang yang berharga buat kamu mesti disingkirkan. Karena ada yang lebih berharga yang mau naik. Tapi kita tidak mau. That's the point. Kenapa Tuhan Anda bikin lebih di dalam saudara? Yang berikutnya dibilang minyak. Itu Roh Kudus minyak. Melumas matamu. Kamu tahu mata disebut jendela tubuh. Waktu kamu Roh Kudus ada di dalam kamu. Bagaimana orang lihat kamu, ih kamu aneh, ih kamu ajaib loh, kamu apa sih? Kok lu lain sih? Lu kedukun ya katanya anak. Oh, mari saya kasih tahu buat saudara. Apa yang bikin kamu lain? Kamu sudah lahir baru. Ini rumah Allah. Allah diam di dalam kamu. Mata disebut jendela tubuh. Tuhan diam di sini dan Tuhan ngintip dari jendela. Waktu orang lihat lo, orang lihat keajaiban. Ada apa sih kamu? Kamu nggak percaya? Nggak apa-apa. Itu urusan lo. Bayangin waktu kalian nyanyi. Bayangin waktu kalian semua. Itu satu yang natural. Natural. Paulus bilang ini, Christ in you, the hope of glory. Christ in me. Artinya gini, realitanya ada di sini, di dalam saya. Kristus di dalam aku, pengharapan akan kemuliaan. Wow. Masa sih jerawat-jerawat aja nggak sembuh? Tanya ulang. Tanya ulang. Wow. Yang terakhir. Wow. Lihat. Wahyu 3 ayat 20. Aku berdiri di buka pintu. Mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Saya suka ini. Barang siapa menang, 21. Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Mungkin kamu jarang memahami ini. Kamu coba pikir, ya diselamatin. Kalau boleh masuk surga. Di pinggir-pinggir juga nggak apa-apa Tuhan. Yang penting di surga. Nggak apa-apa Tuhan deh. Emperan deh Tuhan. Nggak apa-apa. Kampungan loh. Dengar. Ini Wahyu, udah kitab terakhir kan nih. Barang siapa menang, ia duduk bersama-sama dengan aku di tahta. Sama. Mari. Kamu perlu nih, dengar. Secara teologis, kamu perlu paham ini. Waktu Yesus pertama datang di dunia, dia disebut anak tunggal Bapa. Dengar? Anak tunggal, oke? Setelah karya salib, Yesus mati, penebusan, Roh Kudus turun. Yesus berubah menjadi yang sulung di antara kita saudara-saudaranya. Jadi tujuan kamu diselamatkan bukan ke surga. Tujuan kamu diselamatkan supaya kamu menjadi serupa dengan Kristus. Lu tunjuk muka lu di kaca nih, jelek-jelek gini serupa sama Kristus nih. Kamu gak percaya masalahnya itu. Sekali lagi, pikiran kamu yang dominan. Dia bilang, lu menang nanti, kamu duduk di takhta yang Yesus duduk, kamu duduk di situ. Saya nggak ngarang, baca baik-baik.
Sebagaimana aku pun telah menang, duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhta. Jadi Bapa, Yesus, kita, gerejanya. Loh, kan kita mempelai. Kamu, waduh, kalau kamu nggak ngerti ini, malaikat, makhluk kudus, malaikat nggak segambar dengan Tuhan. Kamu segambar dengan dia. Malaikat tidak boleh panggil Tuhan Bapa. Lu panggil dia Bapa. Malaikat salah, buang. Kamu salah. Tuhan turun mencari. Wah. Kasih saya waktu. Masih ada 9 situ ya. Masih ada ada volunteer 2 orang. Tadi ada 2 singer tadi. Gue liat kalian 2 orang. Kolek sini. Yang laki aja. 2. 1 gemuk, 1 kurus. Yang baju putih tuh keren tuh. Jas putih keren tuh. Lu kalau nggak masuk surga kebangetan lo. Oke, nggak apa-apa musik juga sekalian naik deh, ya. Kalian luar biasa loh, kalian 2 kali. Wah kalian. Nah, mari dong 1 lagi. Nah, nggak dihukum. Ya. Oke. Nah, karena lu baju lu putih, lu jadi imam, oke? Nah, lu jadi domba. Gue mau kayak anak kecil, cuma supaya kalian ngerti. Ini perjanjian lama. Kalau saya berdosa, saya pasti mati. Nah, saya kasih terangkan dulu, dosa itu apa sih? Membunuh, berzina, sebut semuanya. Jangan lupa, ini tetap dosa. Namanya rakus. Nggak usah membunuh, nggak usah berzina. Rakus, mati. Nggak ngerti rakus. Bahasa Ibraninya galojo. Rakus, mati. Nggak usah membunuh, rakus, mati. Jadi kalau saya sudah dosa, saya pasti mati. Nah, ada aturan untuk saya bisa jangan mati. Saya mesti datang ke imam. Caranya apa? Saya mesti bawa domba. Nah, memang ini akhir zaman, dombanya lebih gede dari yang itu. Memang akhir zaman gitu. Nah, gitu. Nah, saya bawa domba ke imam. Nah, kamu perhatiin, waktu saya bawa domba ke imam, itu saya belum bebas. Saya datang dengan perasaan, gue mati nih, gue mati. Nah, si imam, waktu dia lihat saya nggak dikonseling. Nggak ada konseling. Dia kata, lu berapa kali berzina? Enggak. Dia lihat saya bawa domba, dia udah tahu, mati nih gue. Nah, jadi saya bawa. Belum final. Sampai di depan imam, ada 1 lagi. Ini paling menentukan. Dia periksa dombanya, bukan saya. Benar, jangan ketawa, sadar. Dengar, saya mau. Yang dia periksa dombanya. Kenapa? Tidak boleh ada cacat. Gua udah pasti mati. Jadi waktu saya bawa, imam nggak lihat saya, nggak diurus. Yang dia periksa dombanya. Nah, sekarang lu jadi domba deh, coba lu berlutut deh. Nah, ya, nah, coba lu periksa dia, ubah-ubah rambutnya, lihat ada cacat nggak? Nah, udah. Kamu lihat, dia periksa, bukan saya, dia. Begitu dia bilang memenuhi syarat, kalau boleh saya teriak, saya akan teriak. Dengar, ini apa? Ini adalah penggantian mati buat saya. Belum selesai, setelah nggak ada cacat, ini ritual satunya lagi. Saya tumpan tangan di kepala domba ini. Artinya gini, dosa saya yang kemarin itu, saya pindahin ke dia. Baru dia disembelih. Hari ini, iblis datang buat kamu. Intimidasi. Kamu gini. Kamu tahu Yesus, dia analogikan domba. Dia bilang, domba sempurna. Jadi kalau iblis tuduh kamu ngomong sama dia, lihat sama Yesus. Ada nggak kesalahan saya di situ? Kenapa Yesus buat ini? Supaya kamu, Yesus menjadi yang sulung buat kita. Saya ngerti ini, saya menyembah dia, saudara. Makasih domba. Oh, iya. Semoga amal ibadahmu diterima di sisi Allah.
Ayat terakhir. Kamu lihat ini. Ya, tadi saya bacain. Tuhan ketok pintu. Kalau kamu buka, dia masuk. Dia bilang, aku makan. Pikirin, kamu udah berkali-kali baca ayat ini. Tahu gak Yesus ke rumahmu, masuk. Makan. Makan di tempatmu. Dia tarik kursi. Dia duduk. Dia ngobrol. Kamu deal bisnis di mana? Makan kan? Mau tekan semua kerjasama, kamu makan kan? Kamu bayangin. Sebenarnya ini apa? Ini bilang keintiman. Yesus bukan dealnya, deal organisasi, no. Dia masuk ke rumahmu. Dia ambil kursi, dia duduk, dia ngobrol. Udah punya tas belum? Kok belum kawin-kawin? Kamu lihat, Yesus datang pada kebutuhan paling dasar yang kamu punya. Ini. Nih, lihat ayat ini. 1 Korintus 6, ayat 2 dan 3. Oh Tuhan, kiranya rohmu mendengar ini. 1 Korintus 6. Udah, kalau ini, kamu lihat ini. Lihat aja. Tidak tahukah kamu? Bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Dan jika penghakiman dunia ada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup urus perkara-perkara yang gak berarti? Pikir baik-baik. Yang model gini akan menghakimi dunia. Saudara, coba punya kerinduan, lihatlah. Kamu tahu ayat ini bilang apa? Kita gereja duduk sebagai hakim yang sederajat dengan Trinitas. Muka-mukanya nggak percaya nih. Mulai ayat 3, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat? Oh my goodness. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Tersinggung gak mau ke gereja, kampungan. Coba lihat, ini destiny. Kalau tukar Yesus sih sama proyek, kalau tukar, kalau jual, siapa yang bisa jaminin? Kamu berpikir bahwa saya mesti bisnis properti baru kaya? Lu pakai Yesus, Christ in me, the hope of glory. Lu jualan somai, itu somai karismatik. Gue mau kasih tahu sama lo. Coba aja. Beneran, saya mau bilang, kita hidup dengan cara yang lain. Ayo, mari para singer, kalian kudus banget sampai saya jadi takut. Gini, ada lagu di kamu, ya. Kamu pimpin kita nyanyi. Yang saya mau, kamu jangan latah ikut nyanyi. Kamu dengar dulu dia nyanyi. Lalu saya mau gini, kamu renungin kata-katanya. Kamu setuju nggak? Kalau setuju, kamu nyanyi. Kamu nyanyi. Kalau kamu setuju dengan nyanyian ini, kamu sedang setuju dengan sorga. Lalu, saya mau gini, berekspresi. Jangan disuruh, mau lu berdiri kek, lu mau salto kek, mau terserah. Ini bukan ruang pengadilan. Ini sanctuary. Mari. Jadi mungkin ini pertama kali buat berdiri dan kenapa malu sama orang di sebelah? Kita nggak minta beras sama dia. Kamu berdiri, Tuhan, ini saya Tuhan. Ini, I love you. Apa. Coba mungkin ini yang siapa tahu besok lo nggak lihat matahari lagi. Coba jadikan ini satu sembahan kamu yang luar biasa buat